Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama bilang sama saya, dipenuhi. Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama bilang sama saya, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kita percaya saudara bahwa saat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita telah menerima kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Saat kita telah mengakui Yesuslah sebagai juru selamat kehidupan kita, Yesuslah yang telah menyelamatkan kita, Yesuslah yang telah menebus dosa saudara dan saya, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Tapi saya ingat betul saudara, beberapa waktu lalu saya pernah ditanya sama jemaat pernah bilang begini, ada seorang jemaat dari luar kota bilang, Pak Glenn itu belum dipenuhi sama Roh Kudus ya katanya. Oh saya bilang, oh kenapa Pak? Saya bilang begitu. Iya soalnya Pak Glenn kalau nyanyi gak pernah pakai bahasa roh Pak. Loh? Dia bilang begitu, soalnya saya kalau lihat Pak Glenn nyanyi, Pak Glenn penyembahan, Pak Glenn gak pernah pakai bahasa roh Pak. Makanya saya bertanya, Pak Glenn belum dipenuhi oleh Roh Kudus ya? Saudara, kita disclaimer dulu buat jemaat Tuhan, boleh ditampilkan di slide selanjutnya begini. Kepenuhan dengan Roh Kudus tidak sama dengan bahasa roh. Sekali lagi saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepenuhan dengan Roh Kudus tidak sama dengan bahasa roh. Karena banyak sekali orang yang menjadikan tolak ukur kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa lidah yang mereka maksudkan. Saudara tahu ya, maksudnya kalau lagi penyembahan kita mengeluarkan bahasa lidah, bahasa roh yang dimaksudkan sama orang, dan ini seminar mengajarkan bahasa roh. Kalau ada yang mengadakan itu, mohon saudara jangan mau disesatkan. Kenapa? Karena yang dapat mengajarkan hanya Roh Kudus. Manusia nggak bisa ngajarin. Jadi kalau ada yang bilang, ayo kalau yang mau belajar bahasa roh itu saya ajarin nanti bagaimana. Sama-sama kita bilang itu gak mungkin. Ada yang bisa ngajarin cuma Roh Kudus. Karena ini adalah buah dari Roh Kudus. Katakan amin. Jadi jangan sampai kita mau disesatkan bahwa Roh Kudus adalah karunia yang datang dari Tuhan. Bahwa kita tidak dapat diajarkan atau diberikan sama manusia. Tapi saya berdoa kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin ya. Kita buka dulu saudara, apa sesungguhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita buka dulu ayat firman Tuhan, di dasar firman Tuhan kita, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita akan belajar apa sesungguhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 kita baca pergantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, ayat keempat kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kedua saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 3, 2, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah ayat yang sudah dipakai tentang pengajaran bahasa roh. Bahkan saat hari Pentakosta tiba, bahwa firman Tuhan bilang, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang besar seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah, kata firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 bilang begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, tanda pertama setelah pencurahan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain. Apa maksudnya? Ini banyak orang yang salah tentang konsep baca firman Tuhan ini. Karena bacanya nggak full, bacanya nggak lengkap. Jadi berarti kan bahasa roh itu adalah bahasa yang kita mungkin sama-sama tahu. Bahasa yang kita nggak tahu meaning dan artinya sebenarnya. Mungkin kita yang nyanyi, kita penyembahan, kita masuk dalam bahasa roh. Mungkin kita ngerti, kita paham, kita sedang mutarain apa sama Tuhan. Tapi orang di samping kita nggak ngerti. Bahkan kalau tentang bahasa roh saudara, bahwa ternyata penggunaan dari kata bahasa lain dalam ayat yang keempat ini bukan bahasa asing yang tidak dipahami oleh orang. Tetapi ini adalah bahasa asing yang dipahami oleh orang. Apa itu artinya? Firman Tuhan bilang begini, saat mereka kepenuhan oleh roh, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa seperti apa yang mereka keluarkan? Bahasa seperti apa yang mereka lontarkan? Ini disebut dengan bahasa asing. Kita buka dulu ayat lanjutannya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13.
Kita baca pelan-pelan saudara ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 13. Kita baca dulu ayat yang ke-6, 3, 2, ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Tahan dulu di situ. Saat akhirnya mereka kepenuhan oleh Roh, mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Ternyata bahasa yang digunakan bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Ternyata bahasa yang digunakan oleh penduduk lain, masyarakat lain, dari kota lain. Ternyata yang diucapkan sama para rasul saat mereka kepenuhan Roh bukan bahasa yang tidak dimengerti. Namun justru membingungkan bagi mereka. Dibilang, bukankah mereka orang Galilea? Kenapa mereka bisa ngomong dengan bahasa yang kami gunakan? Sebagai contoh begini saudara, saya orang Chinese. Tapi tiba-tiba karena saya kepenuhan Roh Kudus pada masa itu saudara, saya bisa ngomong bahasa Batak saudara. Akhirnya orang-orang Batak bingung, bukannya panggilin orang Chinese, kenapa dia bisa mengerti bahasa Batak? Pada masa itu, bahasa lain yang digunakan bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dipakai sama negeri lain, sama bangsa lain. Sehingga mereka terheran-heran, bukankah mereka orang Galilea? Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Makanya mereka mengerti apa yang disampaikan sama para murid, para rasul. Kita baca lagi di ayat selanjutnya, ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini, kita orang Parthia, orang Media, orang Alam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia 10, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ternyata bahasa lain yang diasutkan dengan kayak ini bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Justru sebaliknya, dari segenap bangsa yang datang, saat mereka menyaksikan mereka berkata-kata tentang kebesaran Allah yang membuat mereka bingung dan tercengang-cengang, mereka berbicara dengan bahasa lokal mereka masing-masing. Padahal mereka bukan orang Mesir, mereka bukan orang Arab, mereka bukan orang Turki, mereka bukan orang Asia, mereka orang Galilea. Tapi karena kepenuhan Roh memampukan mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain. Supaya apa? Ayat yang ke-11 bilang begini, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ternyata bahasa lain yang disampaikan sama mereka adalah bangsa yang dapat dimengerti sama semua orang yang ada di sana. Apa perkataan yang dikeluarkan sama para murid? Perkataan tentang kebesaran kuasa Allah. Jadi jangan sampai kita salah mempersepsikan ayat ini. Kita berpikir bahasa lain adalah bahasa yang dimengerti manusia. Justru malah ternyata dalam Kisah Para Rasul 2 saat hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, Roh Allah dicurahkan, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain. Supaya apa? Supaya siapapun yang datang mengerti apa yang dikatakan. Bukan bertujuan untuk membingungkan, tapi bertujuan untuk menyampaikan pesan agar pesan ini tidak berhenti karena terbatas oleh sebuah bahasa. Makanya Tuhan pakai Roh Kudus untuk memampukan mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain. Sehingga saat mereka ngomong tentang kebesaran Tuhan, tentang karya Tuhan, siapapun yang datang, siapapun yang mendengar, mereka menjadi percaya. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Ternyata kepenuhan Roh Kudus memampukan kita, mungkin bahasa gampangnya begini, bisa jadi ahli bahasa. Pada masa itu dipergunakan. Kenapa? Kenapa berarti kalau kita baca firman Tuhan ini, kenapa berarti pendeta-pendeta berarti gak dipenuhi Roh Kudus dong? Pagelaran aja gak bisa bahasa Perancis, pagelaran aja gak bisa bahasa Batak, pagelaran gak bisa bahasa. Karena gini saudara, pada masa itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pelajaran bahasa belum ada. Kita sekarang puji Tuhan udah ada Google Translate saudara. Bahkan pendeta-pendeta di Indonesia yang khotbah di luar negeri itu ada translatornya. Dia ngomong bahasa Indonesia diterjemahin pakai bahasa lokal. Hari ini sudah banyak cara di mana kebenaran dan pemberitaan akan firman Tuhan tersampaikan. Tapi pada masa itu nggak bisa tersampaikan. Karena mereka hanya mengerti dengan bahasa mereka sendiri. Mereka ketemu bangsa lain, mereka nggak bisa ngomong. Kenapa? Belum ada bahasa internasional pada masa itu. Sekarang kita ada bahasa internasional, kita pakai bahasa Inggris.
bisa jadi satu bahasa. Zaman dulu nggak bisa, saudara. Makanya Tuhan memakai mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bahasa yang tidak dimengerti, justru sebaliknya. Bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Supaya apa? Supaya kabar baik tentang keselamatan Injil tersampaikan kepada seluruh bangsa. Agar saudara dan saya pada hari memiliki iman kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang kita ngerti ya, apa itu bahasa lain yang diterjemahkan dengan kata dalam hari Pentakosta. Bahwa ini tentang penyampaian akan Injil dan kebenaran. Agar Injil dan kebenaran tidak hanya berhenti di satu tempat, tapi Injil kerajaan sorga tersampaikan ke seluruh muka bumi. Agar dari generasi ke generasi kita percaya, kita mengenal kuasa Tuhan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ayat yang ke-12, tadi ada di 12 saya tambahkan ya. Oke. Saya bacakan lagi lanjutan ya, saudara ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita akan masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini, saudara. Kita akan lihat apa yang akan terjadi jika kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara siap dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan ya. Apa yang akan terjadi? Yang pertama, hal yang terjadi yang pertama saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama apa yang akan terjadi? Mulut kita diubahkan. Sama-sama bilang sama saya, mulut kita diubahkan. Kita bukan lagi firman Tuhan, kita akan langsung 2 ayat 4. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Apa tanda saat seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Saat para rasul, para murid yang mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, hal pertama yang dijamah sama Roh Kudus adalah mulutnya. Yang dijamah bukan matanya, yang dijamah bukan telinganya, yang dijamah adalah mulutnya. Ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya harus bertobat. Bilang sama kalian punya, mulut kita harus bertobat. Kadang-kadang pikiran kita, perbuatan kita bertobat, tapi kadang mulut kita lupa bertobat. Ternyata hal yang dijamah sama Tuhan, sama Roh Kudus, bukan perbuatan tangan yang dijamah, bukan kakinya yang dijamah. Ternyata mulutnya yang dijamah. Mulutnya dulu yang diubahkan. Kenapa mulutnya itu penting banget untuk diubahkan? Saudara, ternyata begini, ternyata kita buka dulu di Yakobus 3 ayat yang ke-4 dan ke-8. Kenapa hal pertama yang diubahkan dari Roh Kudus kehadirannya, yang pertama adalah mulut kita yang diubahkan. Kita buka dulu Yakobus 3 ayat yang ke-4, ayat yang ke-8. Kita baca bergantian, saya ayat yang ke-4, saudara yang ke-5, ayat ke-8 kita baca sama-sama. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudian amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat ke-5, saudara. Namun dapat memegahkan. Lihatlah, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, saudara. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang jalar dan binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8, 3, 2, iya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kenapa Roh Kudus pertama kali datang kepada manusia? Yang diubahkan yang pertama adalah mulutnya. Karena begini, saudara, mulut bisa mendatangkan kuasa dan berkat, tapi mulut juga bisa mendatangkan sebuah kutuk. Alkitab bilang dari Yakobus 3 ayat yang ke-6 begini, saudara. Kita lihat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Apa artinya? Ternyata perkataan kita, ternyata lidah kita bisa membuat hidup kita berdosa, menodai seluruh area tubuh kita. Lidah yang kecil ini, mulut yang kecil ini ternyata bisa mendatangkan kutuk bagi hidup kita, membuat kita terjerat dari dosa karena ada mulut kita. Makanya saat Roh Kudus turun, Roh Kudus datang, kita tuh bilang bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah.
Makanya Roh Kudus doang yang bisa dapat menjinakkan mulut saudara dan saya. Makanya saat Roh Kudus dicurahkan, yang dijamah pertama kali adalah mulut seseorang. Karena lidah ini, mulut ini gak dapat ada yang menjinakkan. Firman Tuhan bilang seluruh binatang buas itu bisa dijinakkan sama sifat manusia, tapi lidah gak pernah ada yang bisa. Dari mulut ini saudara bisa membangun sesuatu yang baik, tapi dari mulut yang sama juga bisa meruntuhkan sesuatu yang saudara telah bangun. Makanya ternyata mulut kita ini harus diubahkan sama Tuhan. Makanya kehadiran Roh Kudus mengubahkan perkataan murid-muridnya. Makanya yang luar biasa saat dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mereka sampaikan pertama kali adalah kabar baik, Injil, kebenaran firman Tuhan. Ternyata mulut ini sangat amat penting, saudara. Kita lihat lagi ayat ke-9 dan ayat ke-10. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan sampai mulut yang kita pakai untuk menyembah Tuhan kita pergunakan juga untuk mengutuki sesama kita. Jangan sampai mulut yang kita diciptakan sama Tuhan seharusnya untuk kebaikan, untuk membangun, untuk menghidupkan, namun malah saudara gunakan untuk menjatuhkan, untuk melemahkan. Firman Tuhan bilang jangan sampai terjadi seperti demikian. Hari ini mulut kita harus jadi berkat, katakan amin. Mulut kita harus membangun satu sama lain, katakan amin. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mulutnya pasti diubahkan. Saya percaya kalau ada hadirnya Roh Kudus, apa yang mau kita utarakan, apa yang kita mau keluarkan akan tersaring sama kebenaran. Terkadang orang bilang begini, saya kan hidupnya apa adanya Pak. Apa yang saya lihat langsung saya omongin aja Pak. Kehadiran Roh Kudus akan membuat saudara berhikmat sama apa yang saudara lontarkan. Perlu atau tidak, membangun atau tidak, menjatuhkan atau tidak, kehadiran Roh Kudus akan menyucikan perkataan kita. Agar yang keluar dari perkataan kita ini bukan perkataan yang sia-sia. Karena saudara, kalau satu perkataan, bayangkan ya, kalau satu perkataan dapat merubuhkan sebuah kerajaan. Apa itu artinya? Saudara udah bangun rumah tangga sedemikian rupa, 20 tahun, 25 tahun, udah punya anak-anak yang diberkati, anak-anak yang sukses berhasil, namun ternyata melalui mulut perkataan pasangan kita yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kerajaan yang udah dibangun puluhan tahun itu bisa runtuh. Bahkan ternyata satu perkataan dapat merusak masa depan seseorang. Ternyata perkataan yang keluar dari perkataan kita bisa merusak masa depan seseorang. Contohnya, seorang orang tua yang mengutuki anak-anaknya dari kecil. Kamu ini begini, kamu gimana sih? Kamu gak pintar banget sih? Kamu gak kayak tetangga kita, kamu gak kayak kakak kita. Kenapa kamu begini? Ternyata itu mengutuki masa depannya. Hari ini pergunakan perkataan kita untuk membangun. Jangan pakai untuk mengutuki. Karena akan ada perbedaan antara orang yang dipenuhi sama Roh Kudus sama orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa tandanya? Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saat hari Pentakosta tidak semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena ayat ke-13 yang kita baca, ada orang yang bilang begini. Ada orang lain yang menyindir, kata firman Tuhan. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ternyata di antara kumpulan mereka dan para murid-muridnya, ternyata ada orang yang tetap tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka mulutnya nyinyir. Mereka ngomong dengan bahasa yang lain, mereka ngomong penuh dengan kuasa, memperkatakan kebaikan Allah, kedatangan kerajaan sorga, tapi tetap aja ada yang nyinyir. Bilang ini mereka kayak karena mabuk deh, makanya ngomong sembarangan. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti mulutnya memperkatakan berkat, memperkatakan kehidupan. Hari ini jangan pakai mulut yang sama untuk datang menyembah Tuhan. Kita pakai yang sama untuk melakukan kejahatan. Hari ini itu mengerikan sekali, saudara. Ada seorang anak muda, dia jaga hidup baik-baik. Dia jaga hidup baik-baik, saudara. Anak muda ini setia sama Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Namun temannya bilang begini, kamu jangan telat bandel loh. Nanti kalau kamu telat bandel, nanti Tuhannya baru bandel, katanya. Dia mulai mikir tuh, iya juga ya. Kalau saya mudanya nggak bandel, katanya Tuhannya baru bandel. Akhirnya dari dia benar, dari usia mudanya dia benar,
Udahlah, dan kita bandelnya kita habis dulu di sini dah. Ntar baru Tuhannya baru benar-benar. Itu ada perkataan yang bukan membangun. Ini perkataan yang malah membinasakan. Justru seharusnya kita melihat orang yang udah hidupnya benar, kita malah makin kuatin dia supaya tetap bertahan hidup benar. Bukan malah dijatuhkan imannya. Orang bilang nggak segampang itu menikah, nanti nikah lebih banyak tantangannya. Oh, nikah malah lebih mengerikan. Apa yang membangun dari perkataan itu? Apa yang membangun dari perkataan itu? Tapi karena kita nggak sadar mulut kita dipakai untuk memperkatakan hal yang nggak baik, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya mulut kita itu harus diubahkan, harus bertobat mulut kita. Makanya saya selalu sampaikan sama jemaat Tuhan, ini hal yang sering terjadi. Saya bilang sama jemaat, orang itu kalau dikasih uang selalu dikurang-kurangin. Tapi kalau dikirim perkataan selalu ditambah-tambahin. Nah ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan. Ada banyak orang yang jadi dendam karena perkataannya. Ada orang yang jadi terluka di masa depannya karena perkataan sesuatu yang menyakiti hatinya. Kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan amin. Jangan mulut kita jadi dosa. Jangan mulut kita jadi batu sandungan. Mulut kita harus dipakai untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membangun kehidupan, memberi kekuatan. Ada amin, saudara? Hari ini sebelum kita berbicara, kita harus berpikir. Jangan berbicara dulu, baru berpikir. Jangan jadi orang yang nyepelin perasaan orang. Banyak orang bilang begini, bercandain doang, gitu baper. Saudara, Tuhan itu jaga hati kita loh. Tuhan itu jaga banget hati kita. Tetapi terkadang orang yang menjatuhkan hati seseorang itu adalah manusia lain. Padahal Tuhan tuh pengen jaga hati kita. Selainnya Tuhan jaga hati kita, demikian pula kita menjaga hati seseorang. Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong. Kalau nggak tahu, nggak usah dibicarain. Kalau nggak penting, nggak usah ditanyain. Bagian kita adalah ucapin berkat. Ketemu orang ucapin berkat. Ketemu orang kasih kabar baik. Ketemu orang saling membangun. Jangan saling mengkondem. Saudara, saya beberapa hari lalu saya datang ke sebuah jemaat, seorang jemaat kabarin saya dia kena pneumonia maksudnya. Itu ada infeksi dari paru-paru. Infeksi paru-paru sudah kritis posisinya. Saya datang, saya bawa mikrofon, saya perjamuan. Terus saya datang, saya doakan. Akhirnya saya bilang sembuh ya, cepat keluar dari rumah sakitnya. Setelah akhirnya 2-3 hari kemudian, dia kabarin saya, dia texting saya, ternyata dia bukan sakit paru-paru, tapi dia sakit HIV. Sakit HIV. Kenapa HIV-nya? Karena jarum suntik 2 tahun lalu di Bali. HIV itu seumur hidup. Seumur hidup. Dia bilang, Pak, bagaimana masa depan saya? Saya rasa pengen dalam jiwa muda saya pengen ngomong kayak bandel sih. Tapi kan tidak membangun. Buat apa saya ngomong kayak gitu? Saya cuma bilang begini, saya tahu berat banget rasanya karena seumur hidup. Tapi tetap percaya Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana. Saya percaya perkataan yang didasari oleh kebenaran akan melekat kepada jiwa seseorang. Amin. Jangan sampai perkataan yang melekat itu adalah perkataan yang mendatangkan kutuk. Tapi biarlah perkataan yang melekat itu adalah perkataan yang menguatkan, membangun karena dasarnya firman Tuhan. Amin. Hari ini kalau orang lagi ngadepin sebuah masalah kritis dalam kehidupan, jangan ditambah-tambahin lagi dengan perkataan kita. Biarlah kehadiran kita menguatkan, kehadiran kita memberkati, kehadiran kita memberi pengharapan kepada Tuhan. Ada amin ya? Bahwa kita harus diubahkan sama Tuhan ya. Amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, mulut kita diubahkan. Yang kedua, apa yang akan diubahkan oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah hidup kita akan diubahkan. Bilang sama saya, hidup diubahkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. 3, 2, iya. Orang-orang yang menerimanya perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, saat Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kedua, hidup kita itu akan diubahkan sama Tuhan.
Kita lihat dulu di slide selanjutnya. Apa yang akan terjadi saat Roh Kudus hinggap kepada setiap kita? Yang pertama adalah kita akan bertekun dalam pengajaran. Kita akan haus sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan datang baca firman bukan hanya sebagai sebuah keharusan, namun sebuah kehausan sama Tuhan. Dan yang kedua, saat tanda hidup yang diubahkan sama Tuhan, sama Roh Kudus, yang kedua akan bertekun dalam persekutuan. Kita akan senang datang ke dalam rumah-rumah ibadah. Kita akan senang ketemu-temu sama orang-orang yang saling membangun. Kita akan senang sama ketemu-temu teman-teman yang saling ngomongin Tuhan, bukan ngomongin orang lain. Makanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan tahu memilih mana lingkungan yang datang dari Tuhan, mana lingkungan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya kita itu adalah cerminan dari lingkungan kita. Kalau kita nyaman sama lingkungan yang buruk, udah pasti sifat kita buruk pasti. Tapi kalau kita sifatnya baik, kita masuk ke lingkungan yang buruk, jadi ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu, kita pasti nggak damai sejahtera. Kenapa? Karena lingkungan kita mencerminkan sifat kita. Kalau sifat kita baik, kita pasti nyamannya sama lingkungan yang baik. Tapi kalau sifat kita nggak benar, kita pasti nyaman sama lingkungan yang nggak benar. Makanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan bertemu dalam persekutuan yang baik. Yang ketiga, melakukan perjamuan kudus. Banyak orang yang bilang, kenapa kita harus perjamuan kudus setiap hari? Kenapa perjamuan kudus harus setiap minggu? Ini adalah firman Tuhan yang diajarkan sama gereja kita. Kenapa? Karena Bapak Yai selalu bilang begini, Tuhan memerintahkan saya untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus seperti zaman kisah para rasul. Apa artinya? Mereka perjamuan bukan saat Paskah aja. Saya pernah jelaskan kenapa mereka menjalankan perjamuan saat Paskah, karena pesaknya orang Yahudi berbeda dengan pesaknya orang Kristen. Pesaknya orang Yahudi tidak mengakui tentang kebangkitan, tapi mereka sedang mengimani tentang luputnya mereka dari tulah ke-10 di Mesir. Tapi saat mereka tahu bahwa yang mereka rayakan perjamuan kudus adalah kebangkitan Yesus Kristus, apa yang dilakukan sama jemaat mula-mula? Mereka mengadakan perjamuan setiap hari di rumah masing-masing. Saudara harus paham, kenapa kita harus perjamuan kudus? Banyak di antara kita jemaat Tuhan, bahkan pengerja sekalipun, mereka lihat dengan saya, kenapa kita harus perjamuan setiap hari? Kenapa kita nggak perjamuan kudus 1 bulan sekali, seminggu sekali? Ini adalah panggilan yang diperintahkan sama gereja Tiberias untuk mengembalikan perjamuan kudus seperti zaman kisah para rasul. Apa itu? Mengingat karya Tuhan setiap hari, setiap waktu. Makanya orang yang penuh Roh Kudus akan melakukan perjamuan kudus, mengingat karya salib Kristus. Yang keempat adalah selalu berdoa, saling mendoakan dan saling mengucapkan berkat. Amin, saudara ya. Amin. Kita buka lagi ayat selanjutnya, ayat 43 sampai 47. Apa hasil hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus? Kita cepat saja saudara yang saya bacakan bagi jemaat Tuhan ini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa hasil dari hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus? Slide selanjutnya. Yang pertama adalah hidup kita akan disertai oleh tanda-tanda ajaib. Hidup kita akan penuh dengan puasa. Hidup kita akan menyaksikan banyak mujizat, merasakan banyak mujizat. Yang kedua, mereka hidup dalam kasih dan kesatuan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya diubahkan sama Roh Kudus, kita percaya nggak ada perpecahan, nggak sering banyak gesekan. Kenapa? Karena saling mengasihi, karena saling menerima. Kita sama-sama tahu kita nggak sempurna, makanya kita akan belajar untuk saling mengasihi, untuk saling menerima. Karena saya nggak sempurna, saya juga layak untuk menerima yang nggak sempurna. Makanya mereka saling berbagi kasih, mereka saling hidup dengan damai. Dan yang ketiga apa saudara? Tidak mementingkan dirinya sendiri. Firman Tuhan bilang mereka menjual apa yang menjadi miliknya, mereka membagikan sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata mereka nggak cari keuntungan untuk dirinya sendiri. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk mengasihi semua yang telah dikasihi Tuhan. Amin ya. Dan yang keempat, saudara, jumlah orang percaya akan bertambah tiap hari. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hasilnya akan mempertobatkan orang lain, bukan malah menjerumuskan orang lain. Saya percaya kehadiran orang yang dipenuhi Roh Kudus agar orang-orang melihat terang Kristus dalam diri kita, sehingga mereka percaya kepada Tuhan,
sehingga mereka menyembah kepada Tuhan. Amin ya. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Poin yang terakhir, boleh saya memain keyboard dari waktu saya, Bapak Angga. Kita telah diubahkan melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa yang selanjutnya harus kita lakukan agar Roh Kudus tetap dalam setiap kehidupan kita? Saudara ini, saya singkat aja saudara karena waktunya mepet. Roh Kudus dalam perjanjian lama sudah ada atau belum ada, saudara? Sudah. Betul. Roh Kudus dalam perjanjian lama sudah ada. Tetapi pada masa perjanjian lama, Roh Kudus belum permanen. Roh Kudus, Roh Allah akan hinggap dalam suatu panggilan, dalam suatu tujuan, dalam suatu maksud. Makanya saat Daud berdosa dalam dosa perzinahan, Daud berdoa sama Tuhan bilang begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu daripadaku. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus belum hidup permanen. Bisa diambil kapanpun, bisa hilang kapanpun. Tapi kabar baiknya saat Yesus naik ke sorga, Tuhan bilang begini, aku minta kepada Bapa seorang penolong, Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan tinggal dalam kamu selama-lamanya. Dalam perjanjian baru sampai hari ini, Roh Kudus permanen bagi saudara dan saya. Tapi ternyata kita bisa memadamkan roh. Sebab roh itu tidak akan pernah hilang dalam diri kita. Kita bisa memadamkan roh, kata firman Tuhan. Dan kita pernah memadamkan, kita bisa mendukakan Roh Kudus. Saudara, sejauh apapun hidupmu berdosa di hadapan Tuhan dengan baik, Roh Allah ada dalam diri. Tapi jangan padamkan kuasanya, jangan dukakan kuasanya. Makanya kita telah menerima karya Roh Kudus, mulut kita sudah diubahkan, hidup kita sudah diubahkan. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Jangan dukakan Roh Kudus. Dengan cara apa kita jangan mendukakan Roh Kudus? Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Saya bacakan bagi teman-teman yang terakhir. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang pertama, bagaimana cara kita tidak mendukakan Roh Kudus? Jaga perkataan kita lagi-lagi. Karena ini adalah hal yang diurapi Roh Kudus pertama kali. Jangan ada perkataan kotor, kata firman Tuhan begini. Jangan perkataan yang tidak perlu engkau keluarkan. Kalau nggak penting amat, lebih baik diam. Kalau nggak tahu amat, mendingan diam. Kalau nggak harus banget, mendingan. Supaya apa firman Tuhan? Supaya mereka yang mendengar perkataan saudara beroleh kasih karunia. Ayat 30 bilang begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memakaikan kamu sampai kepada hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang kedua, bagaimana cara kita tidak mendukakan Roh Kudus? Jangan berbuat jahat sama orang, termasuk kepada orang yang jahat sekalipun. Tuhan bilang jangan jahat. Ada orang jahat, Tuhan bilang jangan jahat. Ada orang fitnah, Tuhan bilang jangan balas. Ada orang menyakitin, Tuhan bilang ampunin. Ini cara kita tidak mendukakan Roh Kudus. Makanya yang terakhir bilang, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana kita tidak mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita? Jaga perkataan kita, jaga tindakan perbuatan kita, saling mengasihi, saling mengampuni, agar Roh Kudus tetap berapi-api menyala-nyala buat saudara dan saya. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan saudara sampai selama-lamanya. Tapi jangan padamkan roh itu, jangan dukakan roh itu. Biarlah Roh Kudus terus menyala-nyala, mengorbankan api keselamatan yang Tuhan telah curahkan, agar suatu hari nanti Tuhan menjemput setiap kita sama-sama berkumpul dalam kerajaan Surga. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Kami akan tepuk tangan yang mulia.